Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Winaldo, MPM 20030210044, mahasiswa IAIN Metro di Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas FEBI, semester 2. Baik, di video ini saya akan menjelaskan sumber dan dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Sumber dasar hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum Islam yang kurang lebih ada 11. Dasar hukum yang disepakati ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar hukum yang tidak disepakati oleh ulama ada 7, yaitu istisan, masalah, musalah, atau ada istiadat, istisad, syaruman qablana, mataji sahabi, sat aziriyah. Al-Quran sebagai dasar dan sumber hukum Islam. Yang pertama, menurutkan bahasa Al-Quran berarti bacaan, dan menurut ilmiah usul fikih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, terkategori beribadah jika membacanya. Surat yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq, dan yang terakhir kali terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, tercantum 3 ajaran pokok. Yang pertama, ajaran yang berkenan dengan akidah. Yang kedua, ajaran yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, ajaran yang berkenan dengan perbuatan. Abdul Wahab Khalif merinci macam Al-Quran yang berhubungan dengan hukum mu'afalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum keluarga. Yang kedua, hukum perdata. Yang ketiga, hukum pidana. Yang keempat, hukum acara. Yang kelima, hukum ketatanegaraan. Yang terakhir, yang keenam, hukum antar bangsa. Sunnah. Yang kedua, sunnah atau hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam. Yang kedua, sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang baik, perilaku yang baik ataupun yang buruk. Adapun menurut istilah, al-sunnah adalah segala perilaku Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, ataupun pengakuan takriyah. Qauliyah pengertiannya adalah hadis berisi perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Hadis atau sunnah qauliyah dicirikan dengan ungkapan yang khas, yaitu diawali dengan kalimat Rasulullah bersabda atau aku mendengar Rasulullah bersabda. Berikut adalah beberapa contoh hadis qauliyah. Hadis yang pertama, hadis tentang doa sebagai orang yang mendengarkan, menghafal, dan mendengarkan ilmu. Yang kedua, hadis tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Berikutnya, fi'liyah. Hadis atau sunnah fi'liyah berarti hadis yang berbentuk pernyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yang diikuti, dilaksanakan oleh umat Islam. Ciri-ciri dan hadis atau sunnah
adalah selalu didahului dengan pernyataannya. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua saya melihat Rasulullah. Berikut adalah beberapa contoh hadis atau sunnah yang termasuk ke dalam kategori hadis atau sunnah fi'liyah. Yang pertama, hadis tentang salat Nabi di atas kendaraan. Yang kedua, hadis tentang salat Rasulullah menjelang wafatnya. Berikutnya, takkiriyah. Takkiri ialah penetapan takkiriyah atau perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW atau pengetahuan beliau. Namun beliau diam dan tidak menanggapnya dan tidak pula menetapkan persetujuan atau malah menyokongnya. Contohnya hadis tentang daging dab sejenis biawak. Yang kedua, hadis tentang tayamum. Berikutnya, dalam kajian Husnul Fiqih, hadis dari sanad terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kepada banyak orang. Hadis mutawir lazzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan sunnah redaksi dan makna yang sama. Hadis mutawir maknawi yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan redaksinya dan maknanya, tetapi pengertian globalnya adalah sama. Berikutnya, hadis ahad. Dari segi kuantitas terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis masyhur yaitu hadis yang pada setiap tingkatan perawi diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih masih di bawah atas mutawir. Yang kedua, hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan perawi. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan lebihnya meskipun pada tingkatan perawi telah tabiin tetap banyak yang merawikan hadis tersebut. Hadis itu tetap disebut hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Maksudnya hadis gharib yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi, baik salah satu tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seseorang sahabat, atau sementara rantai hanya ada 1 perawinya. Berikutnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, ijma atau konsensus ulama. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika kawan-kawan yang melihat video ini ingin mendaftar di IAIN Metro, cukup baca deskripsi di bawah ini dan ikuti prosedurnya. Sekian dan terima kasih.